Ada satu perempuan, dia pelopor juga, cuma kodenya firasat saya ini melambangkan bunga putih yang mereka harumnya di malam hari, tapi bukan sedap malam. Sudah tidak usah kita sebutkan. Dia pelopor, dia juga punya perusahaan-perusahaan besar kelihatannya. Ya artis Ya itu memang mungkin tua gitu. Wijaya Kusuma tuh. Hah? Kembang kan mekar. Bukan, jangan sebutkan bunga. Nanti kalau disebutkan bunga ini orang-orang pada komen macam-macam. Oh, langsung komen macam-macam. Beberapa artis yang datang ke saya pengen buka aura, tapi namanya itu tidak mumpuni. Akhirnya tak ganti. Oh, pengaruh juga ya? Pengaruh juga. Itu Feng Shui berarti, hitung-hitungan Feng Shui, ya. Ah. Pada saat itu tahun 2014 pertama kali artis yang namanya saya ganti, auranya saya naik. Yang lama ndak muncul. Tiba-tiba ada berita dia kayak menjadi mucikari. Tuh. Jadi kayak ngejualin orang. Tapi artis. Cowok cewek, Mas? Mas, kalau itu mempengaruhi nggak? Misalnya figur, misalnya contoh saya supaya terlihat lebih cemerlang, lebih saya dibuka auranya, itu bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Nggak munafik. Bisa ya? Orang-orang yang saat ini mungkin kelihatannya gitu. Dia melakukan itu. Buka aura atau membawa jimat, Mas? Ada yang bawa jimat, ada yang buka aura. Tapi saya menyarankan di sini kita harus paham. Ketika kita dikatakan jimat kan hanya pembahasaannya kita. Maksudnya setiap orang memiliki maksud yang berbeda-beda. Misal Om Yakob mempercayai bahwa pusaka ini sebagai jimatnya. Terus saya mempercayai bahwa sebuah doa adalah jimat saya pribadi. Jimat kan bahasanya, tergantung medianya apa yang Anda lakukan, apa yang Anda pakai, cara apa yang Anda lakukan. Ada yang pas, ada yang enggak pas, ada yang kurang pas. Dan setiap jimat, setiap pegangan, setiap tindakan apa yang kita lakukan pasti ada yang namanya dampak. Ada dampak. Ada dampaknya. Lebon ya? Bukan? Ada. Macam-macam juga? Macam-macam. Beberapa waktu kemarin ada beberapa orang petinggi yang datang ke saya. Saya jelaskan di sini. Siap gak dengan dampak seperti itu? Transaksional berarti ya, Mas? Iya. Dan yang paling konyol, ada yang bilang siap. Itu orang goblok. Karena apa yang difikiri cuma dunia. Ada yang dipikir cuma dunia. Nah, sebelumnya saya bercerita, saya juga berpesan kepada siapapun, kalau bisa cari yang aman-aman saja. Jangan sampai berdampak negatif buat diri kita sendiri ataupun buat orang di sekitar kita. Ada salah satu orang petinggi di daerah kita, itu sakit pejabat keras, ya? pejabat, sakit keras. Orang ini seakan-akan mati ndak mati, hidup ndak hidup. Ketika saya dimintai tolong sama istrinya, oh dia kaya raya. Coba ambil seragam bapak, saya bilang gitu. Buat apa Pak Sigor? Ibu ambil, ibu buka di situ ada apa? Dia nemuin kayak botol, ada minyak, ada semua, ada kayak apa? Pusat kecil-kecil aja. Ini yang diamankan, ini yang harus diamankan. Sekarang kita negosiasi, saya sama istrinya. Kalau ibu ikhlas, barang ini dibuang, bapak akan berangkat. Tapi kalau ibu melihat ini semua eman, apa yang terjadi? Ya sudah, bapak seperti ini. Akhirnya nego dia sama anaknya. Ya sudah, mereka ikhlaskan. Barang itu aku bawa, aku buang ke sungai. Besok ada kabar Mas Tigor, bapak berangkat. Ini urusan dunia. Selesai. Ya. Belum lagi nanti dia mati. Belum lagi dia nanti meninggal. Saya kira bagi kita semua, kita harus sadar gini loh, tidak ada yang lebih penting di dunia ini. Tapi kenapa orang-orang ini kayak mengejar pangkat, mengejar jabatan, mengejar harta? Itu kan yang sementara.
Loh Mas, kalau misalnya Mas, apa namanya? Kita mengejar itu transaksional tapi mengorbankan orang lain, itu gimana? Bisa. Jenisnya kan macam-macam. Jenisnya macam-macam. Dan itu Mas Tigor melayani nggak? Saya tidak melayani jika itu hal negatif atau kejahatan. Banyak orang yang datang ke saya tolak. Tidak semua orang yang datang ke saya bertujuan baik. Kadang saya sampai marah-marah di Instagram. Saya jelaskan ya. Kalau aku disuruh hal negatif atau matikan rezeki orang, ngerebut suami orang, itu malah tak gejek dewe orangnya. Ngeri. Ada yang dia marah-marah, dia tidak terima. Kamu itu sombong sekali. Dia ngatain saya seperti itu. Kamu minta bayaran beras, apa saya bayar? Oh, tak kuliti malah dia. Screenshot taruh Instagram. Oh, berarti yang seperti itu sebenarnya ada ya Mas? Ada, banyak. Banyak ya? Banyak. Dan memang itu sudah lumrah ya di mana istilahnya di negeri kita ini. Seperti itu. Istilahnya pengen lebon, pengen wes. Terutama perusahaan ya biasanya. Perusahaan. Ada. Biasanya perusahaan ya. Karyawan yang dikorbankan. Tidak semua karyawan bisa dikorbankan. Ada tidak beberapa. Semua ya. Tidak semua. Kan istilahnya gini Mas ya. Ada contoh kasus mungkin ada sering juga posting di media sosial dan lain sebagainya yang mengatakan dia pernah jadi sasaran calon korban perusahaan. Nah itu untuk menanggulangi itu gimana Mas? Gini, saya bicara di sini tidak banyak, mungkin hanya segelintir aja. Dan setiap orang saya yakin mempunyai pendapat yang berbeda. Tapi yang saya bicarakan ini menurut pendapat saya. Jadi kita tidak mematahkan pendapat siapapun. Disclaimer dulu. Yang namanya jatah ini selalu ada hitungannya. Dilihat, oh kamu wetonnya apa? Dicek di situ. Wetonnya sesuai nggak calon korban gitu ya? Sesuai nggak? Nah kita seharusnya sadar apa sih weton. Kadang orang bertanya, kenapa kok selalu dihubungkan dengan weton? Orang menikah pun juga harus pakai weton. Orang mau bikin rumah pun pakai weton. Orang mau tanda tangan itu masuknya dalam arti tanda kutip juga pakai weton. Itu khususnya di Jawa ya? Di Jawa. Itu ngeri sekali. Jadi kalau misalnya sesuai, karyawan itu sesuai dengan yang diharapkan, ya dia pasti otomatis jadi korban ya? Jadi korban. Saya pernah dipanggil sama salah satu perusahaan, ya lumayan gede. Dia minta dibukakan gerbang pesugihan. Minta dibukakan gerbang pesugihan? Di salah satu tempat yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Saya berpikir seperti ini, hartanya sudah banyak, tapi kok masih kurang? Gitu. Akhirnya dibukakan nggak? Apa saya tunjukkan, ayo kita ke sana. Mungkin pemikirannya dia, oh mungkin aku mau dapat pesugihan ini nih. Tapi pikiran saya, oh kita rekreasi aja nih ke tempat ini. Tapi sambil saya tunjukkan. Di pertama, di kedua, di ketiga, saya tunjukkan ada satu sumur di situ. Bu, gitu. Coba lihat sumur itu. Dia kaget, nggak jadi dia. Dia nggak jadi. Kaget, ini calon korbannya gitu ya? Iya, semua sudah terkonsep di situ. Akhirnya nggak jadi? Nggak jadi. Cari aman-aman saja. Padahal sudah kaya ya Mas ya? Walaupun saya tahu, walaupun saya sering dipermintaan orang seperti itu, saya selalu menunjukkan. Kalau saya tolak, takutnya dia ke tempat lain cari, bermasalah. Ayo kita berangkat. Ibu harus tahu dulu, bapak harus tahu dulu apa yang akan terjadi di sini. Nggak jadi. Nggak jadi akhirnya? Iya. Aman. Karena apa? Nanti kalau itu jadi, saya pun sendiri juga ada kena dampak. Iya, dampaknya negatif juga ya? Negatif sekali. Lah kalau misalnya buka aura itu otomatis positif apa negatif Mas? Buka aura kalau menurut saya ya, kan banyak orang yang buka aura. Tujuannya apa? Kalau menurut saya, buka aura itu tidak, ya mungkin apakah mungkin saya yang belum bisa, saya kurang tahu. Tidak bisa dilakukan jarak jauh menggunakan VC atau apa, tidak bisa. Tidak bisa ya? Kalau orang mau datang ke saya untuk buka aura, harus kita tatap muka. Apa pengertiannya buka aura? Kalau menurut saya, setiap manusia itu punya yang namanya hawa.
Nah, di dalam hawa ini ada beberapa unsur negatif, positif. Orangnya tidak ada masalah, tiba-tiba hawanya suka marah, rezeki kayak mampet, aura tidak bercahaya, wajah mau perawatan skincare sampai ratusan juta kok tetap aja. Nah, kita harus sebelum ke arah yang lain kita bahas apa yang dimaksud dengan inner beauty atau kecantikan dari dalam. Misal Om Yakub lihat seorang wanita aja, orang ini tidak bermakeup ya, tapi kok cantik ya, kok nyenengin ya, kok enak ya. Itu aura positifnya. Nah, ketika kita membuka aura negatif ini kita tutup, aura positif kita angkat, kita kunci. Prosesnya ada ya berarti ya? Prosesnya ada, tergantung orang-orang. Setiap orang macam-macam, ada yang 15 menit, 30 menit, sampai 2 jam. Itu tergantung apanya berarti? Tergantung dirinya? Dirinya sendiri. Manusia diciptakan dari apa? Dari tanah. Nah, sekarang kita berpikir, unsur tanah kan macam-macam. Ada yang bentuknya pasir, ada yang tanah liat, ada yang unsur haranya tinggi. Ketika kita mau menanam sesuatu, mungkin nggak kita nanam di tanah liat. Membuka aura juga seperti itu. Ini ibaratnya, tanah ini mau diapain? Kalau tanah liat, oh kita bentuk, kita jadikan batu bata, kita jual, laku. Kita mau menanam padi di tanah liat, bisa tumbuh apa enggak? Enggak bisa, karena apa? Setiap tanah memiliki unsur tersendiri, karakteristik berbeda ya. Manusia juga seperti itu. Bisa nggak dirasakan? Bisa. Sekarang gini, Om Yakub kan simple ya, seperti ini, santai gitu. Bisa nggak aura itu dirasakan? Bisa. Sekarang coba, ini kan isis toh, ya, silir-silir, isis apa sejuk gitu. Sekarang kita coba, kita ke sini, coba nah. Apa yang dirasakan Om Yakub? Hangat. Panas. Apakah Om Yakub bisa melihatnya? Nggak bisa, cuma merasakan. Merasakan, nah. Itu yang dimaksud dengan apa sih pengertiannya aura? Hawa. Gaib. Gaib ya? Tidak bisa terlihat, kita bisa merasakan. Nah, tapi orang zaman sekarang ini salah mengartikan, yang namanya gaib selalu dihubungkan dengan hantu. Tidak. Betul. Udara pun juga gaib. Kita bisa tidak melihat, tapi ini ada. Jadi kelihatan cantik, buka auranya. Bahkan ada beberapa artis yang datang ke saya pengen buka aura, tapi namanya itu tidak mumpuni. Akhirnya tak ganti. Oh, pengaruh juga ya? Pengaruh juga. Itu Feng Shui berarti, hitung-hitungan Feng Shui ya. Pada saat itu tahun 2014, pertama kali artis yang namanya saya ganti, auranya saya naikkan, Happy Asmara. Tuh Mbak Happy. Nama aslinya Happy Rismanda. Iya. Tapi saya melihat kamu itu cantik, tapi kurang angkat gitu ya. Tapi namanya. Auramu ini harus diangkat nih. Tak ganti nama mau. Saya ganti nama Happy Asmara. Tapi 2014 sudah saya tuliskan di situ. Saya ngomong, nanti ya aku ke depannya itu melihat kamu berdiri di panggung mega, banyak lampu-lampunya. Oh, mosok mak, dia kan panggil saya mak. Oh, mosok. Tapi asmaramu agak goyang. Jadi hatimu nanti banyak dipermainkan orang. Gitu. Udahlah pakai nama asmara aja. Karena apa? Biar kamu ingat, biar kamu hati-hati. Asmaramu biar gak goyang. Ternyata galau terus ya anaknya. Semangat ya ya. Ini kalau bahas gosip kembali nggak Happy? Sama orang Kulonan itu? Enggak? Ya gini aja, ya jodoh apapun yang menentukan Tuhan. Cuma ini pesan saya khususkan buat yang saya anggap teman, anak, buat Happy Asmara, saya berpesan kepada dirimu, apapun nanti, apapun yang dijalankan Tuhan itu sebenarnya terbaik buat dirimu. Walaupun dirimu merasakan kayak sakit, tapi itu memang terbaik. Tuhan sayang sama kamu. Berarti jalanin aja ya? Makanya kamu kayak disadarkan, kamu dikasih pengertian sama Tuhan pelan-pelan. Pengertian buat apa? Buat dirimu lebih kuat lagi.
Jangan patah semangat, jangan tumbang. Namamu Asmara, di mana Asmara ini dinantikan semua orang. Itu pesanku. Beberapa hari kemarin telepon. Tapi karirnya tetap bagus ya? Bagus insya Allah. Bagus ya? Bagus. Iya, orang Kediri ya? Kediri. Ya, tadi nyinggung masalah artis, berarti ini ke artis. Kayak kemarin kan Mas Tigor kan sudah posting ya? Mewarning beberapa artis ternama yang bakal keciduk di kasus narkoba. Kembali lagi ya Mas? Aktor kemarin. Iya. Aktor ternyata terbukti tenanan. Saya menuliskan ada satu musisi, satu aktor. Dan ini juga kita sudah bahas ya. Iya, yang kemarin podcast kemarin. Betul. Nah, ini yang musisi belum nih ya? Belum, kalau bisa ya jangan. Jangan ya kalau bisa ya. Jangan ditangkap, jangan segera taubat. Nah, tapi Mas Tigor melihatnya ini artis sih masih banyak yang bermain dengan benda terlarang gitu ya? Masih banyak? Masih. Wah, ini pesan buat BNN ini. Yang paling gara-gara ngomong ini jadi aku konflik. Nanti ada saya tidak tahu ya nanti beritanya viral apa enggak. Ada seseorang yang seharusnya mengamankan barang tersebut, tapi di sini malah dia pemakan dan pengedar. Ini terawangan loh ya. Iya. Dimana saya garis bawahi setiap terawangan saya yang buruk jangan sampai kejadian. Harusnya bertugas mengamankan. Petugas berarti? Saya tidak tahu. Waduh. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Harusnya mengamankan malah memakai. Ya. Terus ada satu artis yang lama ndak muncul. Tiba-tiba ada berita dia kayak menjadi mucikari. Tuh. Jadi kayak ngejualin orang gitu. Tapi artis. Cowok cewek Mas? Aduh. Perempuan. Waduh. Wah, yang dijual artis-artis juga apa? Ada artis, ada model. Gitu. Oknum artis dan oknum model maksudnya. Saya tidak tahu nanti yang kesandung itu siapa dari pihak oknum modelnya atau oknum artisnya. Tiba-tiba di track loh. Ini kok bisa kasus prostitusi seperti ini? Siapa yang melakukan? Ternyata artis. Besar ini beritanya ya? Besar banget ya? Saya tidak tahu ini transisi 2023 atau 2024. Bakal muncul ini. Mas, kemarin kan banyak sekali kasus KDRT ya? Ya. Menimpa artis-artis. Di tahun ini gimana? Di tahun ini saya kira kasus KDRT-nya unik. Uniknya gimana ini? Jadi seakan-akan disetting KDRT, ternyata ini settingan. Bohong, bahkan visumnya pun juga visum palsu. Gitu Mas? Jadi orang artis ya, tujuannya berarti untuk apa? Saya tidak ngerti tujuannya apa. Salah satu artis dia itu seakan-akan diberitakan, oh ini KDRT seperti ini. Ternyata ada salah satu nanti dokter yang berani mengungkapkan, karena dokter ini dipaksa membuat visum palsu. Seakan-akan jadi korban. Ternyata kita tidak tahu masalah keluarga apa yang terjadi di situ. Kita tadi kebukti, kebuka, didekat-dekatin. Artis ya? Dia biasa acting, dia bisa nyanyi, bisa enggak ya? Kalau tahu saya dia bukan penyanyi. Bukan penyanyi. Acting, terus ada beberapa aktivitas lainnya. Iklan. Aktivitas lainnya yang rahasia. Yang lumayan. Tapi dokternya ini dokter daerah. Oh, dokter daerah. Iya, jadi kejadiannya di daerah mana? Terus dia ini ngejar nih dokter ini, ayo bikin visum seperti ini. Tapi dokternya ini kayak bulet ini bahasa Jawanya apa ya? Bahasa Indonesia. Kayak muter-muter terus nih. Oh iya. Karena dia tidak mau membuat visum palsu. Lucu kan dunia. Orang tambah tahun tambah lucu. Pengennya pokoknya eksis ya. Tambah lucu dan terlihat lugu. Itu artis-artis ya. KDRT selainnya itu apa? Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Aman-aman aja ya. Ya. Kalau yang tutup usia mungkin? Ada satu perempuan. Dia pelopor juga. Cuma kodenya
firasat saya ini melambangkan bunga putih yang mereka harumnya di malam hari, tapi bukan sedap malam. Sudah tidak usah kita sebutkan. Dia pelopor, dia juga punya perusahaan-perusahaan besar kelihatannya. Ya artis Ya itu memang mungkin tua gitu. Wijaya Kusuma tuh. Hah? Kembang kan mekarnya Bukan, mana? jangan sebutkan bunga. Nanti kalau sebutkan bunga ini orang-orang pada komen macam-macam. Oh, langsung komen macam-macam. Ya Tuhan. Siap. Kalau yang artis muda-muda aman-aman. Ada meninggal satu, kena serangan jantung kalau nggak salah. Nah, serangan jantung. Iya. Pas aktivitas apa? Kelihatannya dia vokalis. Vokalis malah. Vokalis. Waduh, ini Vokalis bahaya nih. muda. Vokalis muda ya? Muda. Band terkenal? Terkenal. Apa Dia bukan solo? band solo, Oh, solo. bukan band solo. Ya, siap. Cewek cowok? Cowok. 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 Wah, ini hati-hati nih, cowok-cowok ini. Cowok. Serangan Di jantung. namanya itu ada M-nya. Namanya ada M-nya. Ya Allah. Kalau yang kecelakaan nggak ada, aman. Man, semoga aman-aman saja. Aman-aman aja ya. Aman-aman.